Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa alihi washabih. Silahkan dengan Bapak siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari Tasikmalaya. Saya bertanya langsung kepada Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala serta hidayahnya. Amin. 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 Saya yang waktu minggu kemarin bertanya, Buya, yang waktu kesalahan teknis ya, izin bertanya kembali, Buya. Silakan. Pertama ya, yang untuk masalah mustautin dalam Jumatan, Buya. Jadi begini, di tempat kerja orang tua saya di Kalimantan, jadi setiap karyawan dari setiap daerah itu dikumpulkan di suatu sejenis pemukiman di tengah kebun sawit ya. Jadi itu bagaimana hukumnya Jumatan di daerah tersebut, sedangkan mereka hanya karyawan yang berasal dari berbagai daerah, begitu Buya. Demikian pertanyaannya, mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mustautin. Perbedaan antara mustautin dan muqim itu adalah yang ada dalam pendapat jumhur ulama, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau di sebuah tempat itu tidak ada orang mustautinnya, artinya tidak ada penduduk asli yang kemanapun mereka pergi akan kembali ke tempat tersebut, selagi tidak ada mustautinnya di tempat tersebut, dilihat kampung sebelah atau tidak Jumatan didirikan. Jika di kampung sebelah juga tidak ada tempat berjamaah didirikan atau sangat jauh sampai tidak terdengar suara adzan, maka orang tersebut tidak perlu melaksanakan sholat Jumat. Islam itu mudah. Maksudnya mungkin di sebuah tempat, apakah kadang-kadang di tengah padang atau tengah hutan, bagaimana dibuat satu komunitas orang-orang kerja, bukan satu tempat orang-orang kerja di situ. Selagi ada Jumatan tempatnya jauh yang sekiranya dari tempat tersebut tidak akan terdengar adzannya, dari ujung tempat pemukiman tersebut kok tidak terdengar adzannya, maka mereka yang kumpul di sini karena tidak ada mustautinnya tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Cukup sholat duhur berjamaah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sholat Jumat? Apakah boleh, apakah sah? Menurut jumhur ulama tidak perlu, maka tidak dianggap sah. Cuma apakah mustautin itu tidak bisa cukup dengan orang yang mukim? Perbedaan, mustautin adalah orang yang asli penduduk tersebut, hidupnya memang di situ kemanapun pergi. Kalau mukim adalah orang yang niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari. Kalau Anda ingin tinggal di sebuah perusahaan tersebut lebih dari 4 hari, misalnya 1 bulan, 2 bulan, maka Anda disebut sebagai seorang mukim, tapi tidak mustautin. Lah, sekarang apakah boleh melaksanakan Jumatan bagi mukimin? Maka kami beri peluang. Dalam Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya mengatakan antara mukim dan mustautin. Mukim boleh melaksanakan sholat Jumat, itu termasuk ini ada qaulani masyhurani. Dikatakan oleh Imam Nawawi 2 pendapat hebat dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan satu tidak usah Jumatan, yang satu sah Jumatan. Nah, maka namanya Jumatan ini ada makna kebersamaan, ada khutbahnya dan sebagainya, maka boleh melakukan sholat Jumat di tempat tersebut, biarpun tidak ada di dalamnya ahli istiqan, orang mustautinun tidak ada, akan tapi hanya ahli iqamah, orang mukim, boleh sah melaksanakan sholat Jumat. Dan tidak usah diulang, kasihan mereka diulang. Cuma individu, orang per orang, jika ingin mengulang Jumatannya ikhtiyat, karena menurut mazhab Syafi'i yang dikukuhkan ada tidak sah, maka dia boleh melakukannya mengulang untuk pribadi saja. Selagi untuk secara kolektif jangan. Kasihan mereka sudah melakukan sholat, ulang lagi. Ini zalim, kasihan. Memberi himbauan juga. Maka himbauannya begini, saudara-saudaraku muslimin, kita melaksanakan sholat Jumat akan mendapatkan keberkahan Jumat dan bisa merasakan khutbah dan seterusnya. Cuma karena di sini tidak ada mustautin, tidak ada ahli istiqan, maka setelah itu dihimbau yang mau mengulang. Yang tidak mengulang sudah sah, seperti itu. Jadi ini pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu'nya ada qaulani masyhurani. Jadi nggak usah ragu dalam yang demikian ini, maka sholat mereka adalah sah, nggak usah didebat. Ini adalah perbedaan para ulama. Yang repot adalah yang nggak pernah merindukan untuk sholat. Baik. Karena dalam sholat Jumat itu ada kebersamaan, subhanallah. Cuma harus kasih tahu, selagi tidak wajib, jangan katakan wajib. Supaya orang tidak merasa terus biasa melanggar. Tidak wajib bagimu kalau melakukan sholat, oke, silakan. Dan caranya begini, selesai.
itulah yang hendaknya kita hadirkan agar perindu kebaikan bisa melaksanakannya. Adapun yang belum bisa tidak merasa berdosa karena memang ada di situ adalah tidak wajib. Harus kita katakan yang tidak wajib sama yang tidak wajib. Ada pertanyaan di social negeri apakah di Jepang atau di Korea itu. Ada saudara kita begitu rindunya sholat Jumat, kalau ingin melakukan sholat Jumat itu perjalanan 2 jam. Sebetulnya bagi dia tidak pergi ke sana pun tidak dosa. Karena perjalanan yang sangat jauh. Cuman karena apa? Ada makna kebersamaan kumpul. Silahkan pergi, boleh-boleh saja. Tapi harus kita tahu bahwasanya tidak wajib pergi ke tempat tersebut. Baik. Akan tapi siapapun yang berada di tempat semacam itu, yang tidak ada masjid, tidak ada orang sholat, sebagainya, maka hendaknya berpikir ke depan hari agar bisa bekerja di tempat-tempat yang bisa melaksanakan sholat dengan maksimal dan sempurna. Wallahu a'lam bishawab.